Hai guys, kekayaan sumber daya alam Indonesia memang sungguh luar biasa melimpah nih guys. Sehingga Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi di dunia setelah Brasil. Dengan fakta itu, sumber daya alam Indonesia, baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati, menjanjikan kekayaan yang bisa dimanfaatkan bangsa Indonesia dengan sebaik-baiknya. Seperti di sektor tambang, khususnya emas, perak, dan tembaga, Indonesia menduduki peringkat teratas dunia di sektor tambang tersebut. PT Freeport Indonesia adalah anak perusahaan dari Freeport-McMoRan Copper and Gold Inc. yang memiliki kantor pusat di Amerika Serikat nih guys. Dengan aset terbesarnya yang berada di Indonesia, tentu seharusnya bangsa Indonesia mendapatkan untung yang sangat besar dari hasil pertambangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Namun kenyataannya berbanding terbalik dengan status negara yang memiliki tambang emas terbesar di dunia. Dari awal berdirinya PT Freeport Indonesia, negara Indonesia hanya memiliki saham kurang dari 10%, yakni tepatnya hanya sebesar 9,36%. Wah, sungguh menyedihkan sekali ya guys. Kurangnya perhatian serta keseriusan pemerintah Indonesia terhadap hal ini menjadikan Indonesia tidak terlalu mendapatkan keuntungan dari adanya PT Freeport Indonesia. Dan akhirnya setelah lebih dari setengah abad lamanya, barulah Indonesia berhasil mendapatkan 51% saham dari PT Freeport Indonesia pada tahun 2018. Dan Presiden Negara Indonesia tahun 2018 menuturkan, untuk mencapai kesepakatan itu, Indonesia melakukan negosiasi yang sangat alot dan sensitif. Dan dengan 51% saham yang dimiliki Indonesia sekarang, merupakan prestasi yang sangat baik bagi negara Indonesia. Dan dengan itu pula, Indonesia dengan resmi menjadi pemegang saham mayoritas di PT Freeport Indonesia. Kehadiran kegiatan pertambangan di tanah Papua tentu saja akan langsung berdampak buruk bagi lingkungan sekitarnya nih guys. Dampak nyata terhadap alam yang pertama adalah hilangnya gunung biji yang dimiliki negara Indonesia. Selain itu, hasil dari pertambangan Grasberg menyisakan lubang menganga yang sangat lebar berukuran lebih dari 200.000 hektar dan memiliki kedalaman sedalam lebih dari 230 km persegi. Wah, dalamnya seperti dalamnya cintaku padamu ya guys. Bahkan saking besar dan dalamnya lubang ini sampai bisa terlihat dengan jelas dari Google Map. Dan bayangkan saja, besar dan dalamnya lubang tambang Grasberg ini dapat menelan mentah-mentah Burj Khalifa yang didaulat sebagai gedung tertinggi dunia dengan sangat mudah. Selain itu, dampak yang lain seperti pencemaran sungai-sungai di sekitarnya, juga dampak yang dirasakan masyarakat Indonesia di area dekat tambang, menjadi PR bagi pemerintah Indonesia untuk membenahi semua dampak yang ditimbulkan. Dan itulah fakta-fakta mencengangkan dari adanya PT Freeport Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang eksploitasi tambang emas yang ada di Pulau Papua. Di sini kita akan membahas permasalahan apa saja yang ada di sana, serta solusi yang dapat kita sampaikan, dan juga peranan stakeholder yang ada di sana. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Permasalahan yang ditimbulkan oleh adanya PT Freeport. Yang pertama, PT Freeport hingga saat ini enggan untuk transparan akan berapa keuntungan yang dihasilkan dari pertambangan. Yang kedua, Freeport telah melecehkan hukum di Indonesia dengan berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum-oknum TNI dan Polri. Yang ketiga, adanya manipulasi pajak dalam jumlah yang sangat besar. 4. Tidak adanya perangkat hukum yang mampu meratifikasi atau menggugurkan secara sepihak kontrak karya yang telah disetujui pemerintah Indonesia dengan PT Freeport, yang menyebabkan perusahaan ini merasa aman-aman saja walaupun telah melakukan pelanggaran hukum di Indonesia secara serius. Yang kelima, yakni terganggunya alur pelayaran kapal oleh pasir gusung. Yang keenam, konflik dengan masyarakat lokal. Terdapat beberapa potensi konflik seperti kesenjangan sosial ekonomi, perbedaan sosial budaya, serta munculnya rantai sosial akibat munculnya klaster kegiatan ekonomi berisiko sosial tinggi seperti premanisme dan lokalisasi dan lain-lain. Yang ketujuh adalah konflik pertambangan dengan sektor kehutanan.
dalam penggunaan lahan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan, di mana sektor pertambangan ini melakukan penebangan pohon untuk memperluas area pertambangan. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang solusi permasalahan dari PT Freeport Indonesia. Yang pertama yaitu upaya penegakan hukum secara tegas dengan melalui peraturan izin ekspor. Yang kedua yaitu melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan akibat penambangan emas tanpa izin di tingkat pusat dan tingkat daerah. Yang ketiga, membuat standar pengelolaan lingkungan hidup yang tinggi dalam industri pertambangan. Yang keempat yaitu membuat gerakan reboisasi akibat kegiatan tambang atau mengalihfungsikan lahan bekas tambang. Atau pemerintah dapat menggunakan dua opsi. Yang pertama yaitu opsi kompromistis, yaitu solusi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Dengan langkah yang bisa dilakukan pemerintah adalah menerbitkan peraturan pemerintah atau PP sebagai regulasi khusus untuk pelaksanaan Undang-Undang Minerba. Yang kedua dengan opsi keras, yaitu jika pemerintah cenderung bersikeras dan menutup negosiasi ulang. Opsi keras ini bisa ditempuh, namun harus ditakar resikonya. Pemerintah dapat mensyaratkan perubahan status pengelolaan tambang dari KK menjadi IUPK. Adalah peranan stakeholder. Nah, peranan stakeholder yang pertama yaitu dari pemerintah. Upaya apa saja sih yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada? Yang pertama, dari segi pemerintah sudah menetapkan atau merubah izin dari pertambangan biasa menjadi izin usaha pertambangan khusus, di mana hasil dari barang atau hasil dari tambang yang diperoleh oleh PT Freeport tersebut harus dikelola terlebih dahulu di dalam negeri lalu boleh diekspor. Artinya tidak ada barang mentah yang diekspor secara besar-besaran, artinya harus ada pengelolaan. Nah, dari situ pemerintah juga bisa memastikan bahwa masyarakat yang ada di sana bisa terserap oleh PT Freeport, artinya menjadi tenaga kerja yang ada di sana. Seperti itu. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu peran stakeholder masyarakat. Peran stakeholder masyarakat sendiri yaitu melakukan kegiatan negosiasi dalam hal untuk mempertahankan kelestarian lingkungan di sekitar dengan mencegah adanya pembukaan tambang emas baru. Nah, selanjutnya yaitu peran stakeholder penyuluh. Yang pertama yaitu memberikan pemahaman tentang arti penting konservasi lingkungan. Yang kedua yaitu memberitahu tentang dampak dari penggalian tambang emas seperti meningkatnya potensi dan ancaman tanah longsor dan gerakan massa tanah serta menurunnya kualitas pada air sungai. Baik, selanjutnya di sini mengenai kesimpulan. Nah, yang pertama di sini dengan adanya sebuah eksploitasi tambang emas yang menyebabkan kerusakan pada beberapa alam dan juga berdampak terhadap keberlanjutan kehidupan manusia ke depannya. Hal tersebut harus segera diselesaikan dan juga harus melakukan diskusi lebih lanjut ke depannya dalam upaya menyelesaikan sebuah konflik tersebut agar tidak terjadi lagi ke depannya, agar tidak merugikan banyak pihak. Baik, selanjutnya perusahaan perlu mengolah limbah tambang tersebut agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Kemudian, pemerintah harus lebih teliti dalam memberikan izin tambang tersebut agar perusahaan tidak terindikasi melakukan kegiatan yang merusak lingkungan. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.